Bagian ketiga ini saya akan membahas kesalahan ketiga dari Kohdonitan. Jadi kalau di kesalahan pertama terkait dengan epistemologinya, di mana dia memakai standar Yahudi untuk menilai kekristenan. Kesalahan yang kedua, data yang keliru yang dia punya. Maka kesalahan yang ketiga ini adalah bicara soal malpraktek. Malpraktek itu apa? Yaitu ketika orang melakukan, kalau misalnya dokter, melakukan sesuatu di luar standar atau prosedur. Bisa juga orang yang tidak kompeten melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Misalnya seorang dukun bayi gitu, lalu dia melakukan operasi sesar, tentu itu malpraktek. Nah, dalam hal ini Kodoni melakukan malpraktek ketika dia memvonis bahwa orang Kristen memakai LXX sebagai Alkitab PL, bahwa Alkitab PL adalah LXX. Nah, ini di sini persoalannya di situ. Banyak orang di dalam kehidupan ini ya memang hidup tidak hanya Kodoni sebenarnya. Ada banyak orang-orang yang menilai dalam kekristenan sendiri, misalnya menilai Calvin ini salah, tapi baca satu buku Calvin pun belum pernah. Tapi oke, saya mau membahas saja Kohdoni ini. Kesalahannya yang ada di mana? Nah, ini saya mau cerita satu saja, kalau enggak kepanjangan. Ini aja saya batasi dalam 15 menit paling banyak. Itu soal Septuaginta. Waktu Kohdoni ngomong, Septuaginta itu adalah PL-nya Kristen dan tidak sama dengan Yahudi. Ini persoalan ini. Makanya kabur-kabur terus waktu itu, lompat sana lompat sini pakai jurus kutu loncat atau bajing loncat. Jadi gini, apa itu Septuaginta? Dan apakah Septuaginta itu adalah kitab PL-nya Kristen? Tidak. Septuaginta itu adalah terjemahan kitab Tanakh. Orang Yahudi menggunakan istilah Tanakh, orang Kristen menggunakan istilah Perjanjian Lama. Nah, tanahnya orang Yahudi dengan orang Kristen isinya sama. Bahasa Ibrani-nya sama, tetapi susunannya yang berbeda. Mereka membentuk menjadi susunannya yang berbeda lah, tapi saya nggak bahas itu nanti kepanjangan. Oke, singkat cerita begini. Setelah orang Israel dibuang ke sana ke sini, sampai suatu hari kita masuk kepada abad ketiga sebelum Masehi, Raja Ptolemy II, ya, Ptolemeus, tulisnya Peteo, ya pokoknya Ptolemy aku tahunya itu ya, Ptolemy II, itu meminta agar Alkitab Ibrani atau Tanakh itu singkatan dari, ya mungkin banyak nggak tahu Tanakh itu apa. Tanakh itu singkatan di TA, Taurah. Taurah itu 5 kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah itu adalah Nebiim, dari kata nabi, dari kata Nebiim itu menjadi kata nabi, kitab nabi-nabi. Lalu Ketubim, kitab-kitab lain yang dianggap bukan dari nabi-nabi. Susunannya beda, karena kekristenan mencoba menggunakan kronologi. Tapi tidak persoalan, karena memang isinya sama. Nah, Raja Ptolemy II ini memanggil atau meminta orang-orang Yahudi yang terpelajar tentunya ya, dalam hal ini para rabi, ada 72 orang. Setiap suku ada 12 suku, diambil 6 yang paling lihai tentu yang mewakili, sehingga ada 72, 6 kali 12 ada 72 untuk menerjemahkan. Nah, di dalam abad ketiga sebelum Masehi, 72 ini konon ya, karena tidak ada data akurat sih. Dalam 72 hari, 72 nabi dalam 72 hari, pada abad ketiga sebelum Masehi berhasil menyelesaikan kitab Pentateuch atau Taurah atau Tanya aja. Jadi Tanakha, KH itu Taurah aja yang selesai. Lalu sisanya diselesaikan tentu oleh para ahli berikutnya sampai ke abad kedua sebelum Masehi. Itu adalah itu. Nah, jadi itu tujuannya apa? Ada 2. Raja Ptolemy yang pertama ingin memperlengkapi, karena dia sangat tertarik dengan budaya.
Maka seluruh agama dia mencoba mengkoleksi dalam perpustakaan di Alexandria di Mesir, dia sendiri orang Makedonia, itu diterjemahkan untuk dikoleksi oleh dia. Yang kedua, dia memberikan kesempatan atau memberikan peluang keluasaan kepada orang Yahudi yang tidak lagi berbahasa Yahudi, tetapi berbahasa Yunani Koine. Karena waktu itu ya kita tahu dibuang dari abad ke berapa itu ya, saya lupa. Ke-5 apa ke-6, jadi 500 tahun, 300 tahun kemudian, tentu udah banyak yang tidak lagi mengerti dengan dalam Ibrani, apalagi Ibrani gundul itu ya. Jadi nggak ada nikutnya, nggak ada apa gitulah. Pokoknya bahasa-bahasa kuno lah, kayak orang Indonesia hari ini, orang Jawa nggak ngerti bahasa Jawa, kira-kira gitu. Diterjemahkanlah itu. Singkat cerita, abad kedua selesai. Nah, zaman itu tentu kitab-kitab itu tidak difotokopi seperti hari ini, juga tidak di copy paste pakai WA, jadi ditulis manual gitu ya. Tentu waktu menyalin itu ada banyak persoalan, menyalin tidak mudah. Lalu ada perbedaan-perbedaan. Nah, singkat cerita begini ya, kitab Tanakh itu yang di dalam bahasa atau Perjanjian Lama yang di dalam bahasa Ibrani mayoritas, lalu di dalamnya ada sebagian menggunakan bahasa Aram, yaitu kalau nggak salah kitab Daniel pasal yang ke-7 sama kitab Esra pada waktu dia menulis surat gitu. Oke, semua diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani kuno. Nah, jadi tujuannya dua. Sebagai bagian dari kelengkapan kepustakaan di Alexandria, yang kedua adalah sebagai kemudahan atau fasilitas untuk orang Yahudi membaca kitabnya sendiri dalam bahasa Yunani kuno atau bahasa Yunani Koine. Nah, ini yang menarik. Kemudian Don Ditan ini menuduh Kristen itu mengubah. Katanya menggunakan istilah meresensi. Memang ada 3 ya dia sebut. Origen, Eusebius, satunya siapa lagi saya lupa itu yang dia sebut. Tapi saya akan bahas satu aja. Jadi sebenarnya Origen itu komentator saja. Dia tidak merevisi kitab LXX ini. Nah, nanti dia akan menghasilkan namanya heksapla. Heksapla itu adalah dia menjejerkan 6 tulisan dalam berbagai versi atau terjemahan di dalam itu. Nanti saya akan jelasin. Pertama gini dulu. Nah, pada waktu itu orang-orang Yudais, ada yang dari proselit itu bukan orang Yahudi menjadi Yudais. Lalu orang pinter-pinter sekali mereka, ahli bahasa, kemudian melakukan semacam komentari tapi juga ada revisi di dalamnya. Sehingga ada yang mengatakan lagi mereka semacam menulis ulang lagi. Jadi LXX yang pertama ini sudah ada, lalu ada lagi orang-orang yang baru yang menulis lagi karena mereka ahli Yunani begitu. Nah, salah satunya adalah Symmachus. Symmachus ini hidup di abad kedua. Ya, jadi dia dianggap merevisi Septuaginta, tetapi sebenarnya mungkin boleh dibilang adalah dia menafsirkan lagi atau menerjemahkan lagi bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani, tentu dengan berdasarkan Septuaginta. Lalu yang dia tidak cocok dengan Septuaginta yang sudah ada itu, dia revisi gitulah, istilahnya begitu. Yang kedua adalah Theodosian, dia juga adalah seorang Yudais. Ini hidup di abad kedua semua nih, baik Symmachus maupun Theodosian itu adalah hidup di abad kedua. Lalu yang ketiga ada lagi Aquila. Ya, Aquila ini juga seorang proselit juga hidup di abad kedua. Jadi di terjemahannya dia itu dianggap sangat literal. Ya, jadi ada 3 ya, dari Symmachus, Theodosius, ada yang mengatakan Theodosius, ada yang mengatakan Theodosian, ya samalah ya. Pokoknya maksudnya itulah. Nanti coba dicari di tempat yang lain. Nah, 3-tiganya itu sudah ada terjemahannya ini. Nah, Origen pada waktu itu yang hidup di abad ketiga, dia melihat ada perbedaan-perbedaan. Sehingga Origen itu kemudian menyusun perbedaan-perbedaan ini di dalam 6 baris penjejeran gitu. Nah, sekarang kita akan bahas. Pertama dia akan tampilkan yang pertama adalah bahasa Ibraninya. Tentu bahasa Ibraninya juga salinan. Salinan yang dipegang oleh Origen juga kita sekarang sudah tidak ada yang lengkap gitu ya. Salinan Ibrani, nah, tentu ada bahasa Aramnya di dalam situ.
Nah, kita tidak tahu juga memang seperti apa yang dipegang, karena kan sekarang tidak ada. Yang kedua adalah transliterasi sebelahnya. Nah, apa itu transliterasi? Jadi misalnya kata bahasa Ibraninya yada gitu ya, lalu ditransliterasi ke dalam bahasa Latin atau Indonesia menjadi yada. Jadi tulisannya itu. Elohim dalam bahasa Ibrani ditulis lagi Elohim dan seterusnya. Itu namanya transliterasi. Nah, di sebelahnya kemudian dijejerkan lagi LXX atau Septuaginta. Septuaginta itu kan seringkali disebut dengan LXX karena untuk mengingat kepada 72 orang dan 72 hari. LXX itu sendiri angka 70, ya 70-an gitu maksudnya. Lalu dari tiga ini dijejerkan sebelahnya lagi, terjemahannya Aquila gimana, karena konon banyak dipakai juga, lalu oleh orang Kristen waktu itu, kemudian Theodosian atau Theodosius, kemudian terjemahannya Symmachus. Nah inilah yang oleh Doditan disebut sebagai resensi. Padahal itu dia mencoba membandingkan seluruhnya, lalu Origenes itu membuat komentari, catatan-catatan. Oke, dengan sejarah yang demikian clear seperti ini adalah sebuah malpraktek. Jika dikatakan Kristen beda dengan Yudaisme atau Yahudi karena LXX beda dengan Tanak. Nah ini ngawur ini. Ya memang beda di susunannya, tapi isinya sama. Nah, lalu bagaimana posisi LXX atau Septuaginta itu? Ya itu tidak lebih daripada terjemahan-terjemahan lain di dalam bahasa lain. Jadi sebagaimana Origen melakukan heksapla, hari ini harusnya apa itu namanya? Bukan hanya heksapla, bukan hanya 6, tetapi mungkin ribuan terjemahan yang ada. Memang yang harus dipelajari oleh para teolog atau para pendeta. Dan itu sebenarnya di dalam semester 1, semester 2, pokoknya sebelum kelas 3 ya, semester 1, 2, 3, 4 lah. Harus sudah selesai itu pelajaran itu. Jadi ini persoalannya, Kodondi itu bukan teolog. Dia dulu gerejanya apa nggak jelas, belajarnya dari mana nggak jelas, sumbernya juga nggak jelas. Lalu yang diambil dari orang-orang liberal, dari orang-orang Yesus seminar dan lain-lain. Ya itu yang dipakai oleh orang Kristen gitu loh. Nah jadi dia melakukan malpraktek dengan melakukan kesimpulan-kesimpulan, diagnosisnya salah, tentu obatnya salah. Di situ nanti saya akan membahas di dalam bagian yang terakhir tentang Kodondi ini adalah bagaimana mengapa dia menjadi mu'alaf, dan saya juga akan menjelaskan mengapa saya hampir jadi mu'alaf juga. Oke, gitu aja. Heno Wok atau Heno Suroso dari Bandar Lampung.